Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, welcome back on Tuesday. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Alhamdulillah pada minggu kemarin kita telah menyelesaikan akidah akhlak bab 4, yaitu tentang amanah. Apa artinya amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Pada hari ini insya Allah kita akan memasuki materi di bab 5, yaitu indahnya berperilaku terpuji, meneladani kisah dari Bilal bin Rabah. Insya Allah kita akan mempelajari yang pertama, yaitu mengenal Bilal bin Rabah, dan yang kedua penyebab siksaan Quraisy dan sikap Bilal bin Rabah menghadapi segala ujian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui akhlak terpuji dan contoh sikap terpuji dari kisah Bilal bin Rabah. And before we start to study, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Bab 5. Indahnya berperilaku terpuji, meneladani kisah Bilal bin Rabah. Akidah akhlak bab 5 semester ganjil. Mengenal Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal bin Rabah? Mari kita bahas satu persatu. Ayah Bilal bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Beliau merupakan seorang keturunan kulit hitam, sehingga Bilal bin Rabah mempunyai sebutan Ibnu Sauda atau putra dari wanita kulit hitam. Bilal merupakan muazin Rasulullah SAW. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ketika itu, orang yang selalu mengumandangkan azan ialah Bilal bin Rabah. Sehingga Bilal mendapatkan julukan muazin ar-Rasul atau muazinnya Rasulullah SAW. Bilal juga termasuk orang-orang yang pertama dalam memeluk Islam. Ketika itu Rasulullah SAW mensyiarkan ajaran Islam, dan Bilal bin Rabah langsung memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi SAW. Bilal bin Rabah merupakan seorang hamba sahaya dan budak dari salah satu kaum Quraisy. Ketika Bilal memeluk ajaran Islam, sedangkan statusnya masih hamba sahaya atau budak, Bilal mendapatkan atau merasakan penganiayaan dari orang-orang musyrik, dan siksaan yang didapatkan Bilal itu lebih berat daripada siapapun. Karena orang-orang dari kalangan hamba sahaya atau budak itu tidak memiliki siapapun yang dapat membela, baik dari keluarga ataupun teman. Jadi tidak ada orang yang dapat membela. Sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Nah, majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan salah satu kaum Quraisy yang sangat menentang ajaran Nabi SAW. Mendengar Bilal bin Rabah memeluk agama Islam atau mengikuti ajaran Nabi SAW, maka Umayyah bin Khalaf menjadi gelap mata, menjadi buta rasa kemanusiaannya. Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya, mereka menyiksa Bilal bin Rabah. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Di terik matahari, di siang bolong, Bilal bin Rabah diseret ke gurun pasir, kemudian ditelanjangi, ditaruh batu besar yang sangat panas di atas badannya, kemudian dicambuk. Namun apa yang terjadi? Bilal bin Rabah hanya berkata, Ahad, Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Jadi hanya itu kata-kata yang selalu diutarakannya ketika mendapatkan siksaan yang luar biasa. Umayyah bin Khalaf selalu memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza yang merupakan patung berhala ajaran dari nenek moyang mereka. Tapi Bilal justru memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Umayyah bin Khalaf dan orang-orang Quraisy terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan, ikutilah yang kami katakan.
Akan tetapi Bilal bin Rabah menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat dirinya mendapatkan siksaan yang semakin hebat dan keras dari kaum Quraisy. Bilal bin Rabah menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ketika disiksa, Bilal bin Rabah terus mengumandangkan pernyataan agung, yaitu Ahad, 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 atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Ketika Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan dari majikannya, pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sengaja melewati gurun pasir dan melihat peristiwa penganiayaan Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Abu Bakar pun membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku juga tidak akan ragu untuk membelinya. Diibaratkan seperti ini. Umayyah bin Khalaf berkata, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 rupiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Dan Abu Bakar membalas, seandainya jika engkau memberi tawaran sampai 100.000 rupiah pun, maka aku juga tidak akan ragu untuk membelinya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Dan Rasul SAW berkata, kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Nah, jadi pada waktu itu Bilal bin Rabah berhasil dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak lama setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dan Bilal bin Rabah ikut serta dalam hijrah tersebut, dan Bilal tinggal di Madinah dengan sangat tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Dan pada waktu itu Bilal bin Rabah selalu mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah SAW pergi. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal bin Rabah senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal akan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari melaksanakan sholat, mari meraih kemenangan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, Bilal melihatnya dan kemudian ia segera melantunkan iqomah sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Dan pada suatu waktu ketika peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat itu yang memasuki Ka'bah hanyalah Rasulullah ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talha, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW dan mengelilingi Ka'bah. Pada saat itu, waktu yang sangat-sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan sangat senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang sangat lantang, suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang pun semakin banyak yang berkumpul. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu merupakan azan pertama di kota Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkan Bilal. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul atau muazinnya Rasulullah SAW. Bahkan ia menjadi muazin tetap saat Rasulullah masih hidup. Namun,
Saat Rasulullah SAW wafat dan ketika azan akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tiba-tiba suara Bilal terhenti. Bilal menangis terseduh-seduh. Bilal tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan. Beliau merasakan betapa pedihnya ditinggalkan oleh manusia yang dicintai oleh dunia dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ia tidak sanggup meneruskan azan ketika Rasulullah SAW wafat. Kini, sang muazin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Bilal bin Rabah, sang muazin Rasulullah SAW, sang pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Saat ini, nama Bilal bin Rabah memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Namun kemuliaan Bilal bin Rabah tak hanya karena azannya. Jejak Bilal bin Rabah pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap insan. Baik, tadi kita sudah mengenal siapakah Bilal bin Rabah. Nah, pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang penyebab siksaan Quraisy terhadap Bilal dan sikap Bilal menghadapi segala ujian. Jadi, apa yang menyebabkan siksaan Quraisy terhadap Bilal? Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan karena beliau memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Umayyah bin Khalaf sebagai majikannya dan selaku orang Quraisy yang menentang ajaran Islam mendengar Bilal memeluk Islam, Umayyah menjadi gelap mata dan rasa kemanusiaannya itu terkikis, sehingga Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya terus menyiksa Bilal hingga Bilal mau menyembah berhala atau kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Kemudian, bagaimanakah sikap Bilal menghadapi ujian dan siksaan tersebut? Jadi ketika Bilal mendapatkan siksaan, dilemparkan ke gurun pasir, dijemur di tengah teriknya matahari, dan kemudian diletakkan batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Akan tetapi Bilal hanya menjawab Ahad, 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 yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Meskipun Bilal menghadapi segala macam bentuk kekerasan, siksaan, dan kekejaman yang mendera tubuhnya, namun Bilal tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Beliau tetap teguh pada keimanannya, tetap sabar menghadapi ujian dengan kesabaran yang jarang mampu untuk dilakukan oleh siapapun. Begitulah kisah dari keteguhan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal bin Rabah dalam mafhumnya berkata, beruntunglah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di tangan manusia, orang-orang seperti aku tak akan sempat mendapatkannya. Semoga dengan keteguhan dan kesabaran Bilal bin Rabah dapat menjadi kisah yang inspiratif untuk kita semua dan dapat kita amalkan keteguhan dan kesabaran dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pembelajaran akidah akhlak kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.